Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran yang sifatnya kita saling mengisi, saling belajar bersama-sama dan juga saling mengoreksi jikalau ada kesalahan. Pada tema kali ini adalah terkait dengan nuzulul Quran dan juga kodifikasi Al-Quran. Dalam perjumpaan pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa hal simple, tapi kami berharap walaupun toh simple, setidaknya bisa menjadi pemantik dari pemahaman kita semuanya yang nantinya akan kita kembangkan dengan diskusi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Bagi yang pertama adalah terkait dengan definisi nuzulul Quran, tahap-tahap turunnya Al-Quran, metode turunnya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah-hikmah atas turunnya Al-Quran secara mutawatir atau gradual atau berangsur-angsur, dan juga bagaimana sejarah pengumpulan dan juga penulisan Al-Quran atau kodifikasi di dunia ini. Yang pertama adalah terkait dengan definisi nuzulul Quran. Sebenarnya kalau kita meng-cross check dan juga meneliti serta menelaah, banyak sekali definisi-definisi terkait dengan nuzulul Al-Quran. Simpelnya, kata nuzul Al-Quran atau kata nuzul bentuk jamak dari nazlun yang berasal dari kata anzala yunzilu inzalan yang bermakna menurunkan. Jadi secara simpel, yang dimaksud dengan ilmu nuzulul Quran adalah ilmu-ilmu yang mempelajari atau yang membahas terkait dengan masalah-masalah yang ada keterkaitannya dengan turunnya Al-Quran. Sekarang kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih tahap-tahap turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan tahap-tahap turunnya Al-Quran ialah tertib dari fase-fase disampaikan kitab suci Al-Quran, mulai dari sisi Allah Subhanahu wa taala hingga langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci ini tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya, sebab kitab suci ini kebanyakan diturunkan secara bertahap, sehingga betul-betul menunjukkan kemukjizatannya. Di samping itu, penyampaiannya kitab suci tersebut sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Secara garis besar, tahap-tahap diturunnya Al-Quran itu ada 3 fase atau 3 tahapan. Yakni yang pertama, tahapan pertama yang disebut dengan istilah At-Tanazzulul Awwalu. Yang kedua adalah dengan sebutan At-Tanazzulu Ats-Tsani. Dan yang ketiga atau tahapan ketiga, yakni At-Tanazzulu Ats-Tsalisu. Baik, apa itu yang dimaksud dengan At-Tanazzulul Awwalu atau tahap pertama? Di tahap ini Al-Quran diturunkan atau ditempatkan ke Lauhul Mahfud atau Loh Mahfud gitu kan, yang biasa kita dengar, yakni suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya secara definitif atau pasti. Ini terkait dengan Loh Mahfud. Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfud. Tetapi ini penjelasan mengenai sejak kapan Al-Quran ditempatkan di Lauh Mahfud itu dan bagaimana caranya adalah merupakan hal-hal gaib. Tidak ada yang mampu mengetahuinya selain dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Namun mengenai bagaimana cara turunnya Al-Quran itu ke Lauhul Mahfud dapat disistematikan secara sekaligus ke seluruh Al-Quran itu. Adapun hikmah dari Tanazzalul tahap pertama ini adalah
seperti hikmah dari eksistensi Lauh Mahfuz itu sendiri dan fungsinya sebagai tempat catatan umum atau arsip gitu ya dari segala hal yang ditentukan dan diputuskan Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluk, alam dan juga semua kejadian. Sebab Lauhul Mahfuz itulah yang menunjukkan berbagai data dan fakta serta argumentasi yang membuktikan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan ilmunya serta kekuatan kehendak dan kebijaksanaannya. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, At-Tanazzulu Ats-Tsani. Di tahap ini Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi setelah berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit berdekat dengan bumi. Banyak dalil sebenarnya yang menerangkan penurunan Al-Quran di tahap Tanazzul Ats-Tsani atau tahap kedua ini. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Ini surah Ad-Duhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini Al-Qadr ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi itu sudah jelas sebenarnya secara gamblang dijelaskan dalam Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu ada 3 lah minimal. Yang pertama adalah menunjukkan kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran yang diturunkan tidak sama dengan kitab suci yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Tetapi berbeda dan secara khusus yaitu dengan diturunkannya secara bertahap-tahap. Ini. Yang kedua, menjelaskan kebesaran Nabiullah Muhammad yang menerima kitab Al-Quran ini yang tidak diterimanya langsung secara sekali diterima, melainkan diatur secara bertahap, mula-mula di tempat Lauhil Mahfuz, lalu ke Baitul Izzah secara sekaligus, baru kemudian disampaikan langsung kepada beliau secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Yang terakhir hikmahnya adalah memberitahukan kepada para malaikat dan juga para nabi serta para rasul terdahulu mengenai kemuliaan dan ketinggian Nabi Muhammad SAW sebagai rasul penghabisan atau la nabiyya ba'dah, nabi terakhir, nabi pamungkas dan kitab suci terakhir yang diterimanya. Yang terakhir adalah tahapan yang ketiga, At-Tanazzulu Ats-Tsalisu. Di tahapan ketiga ini Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabiullah Muhammad. Artinya setelah wahyu kitab Al-Quran itu pertama kalinya ditempatkan di Lauhul Mahfuz, lalu keduanya diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian ketiganya atau yang ketiga yakni disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun secara langsung ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad SAW maupun dari balik tabir. Ini Al-Quran menjelaskan, ini surah Al-Baqarah ayat 99, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Ini dijelaskan lagi Al-Imran ayat 7. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu di antara isinya dan ayat-ayat yang muhkamat itu sebagai pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain yang mutasyabihat. Itu terkait dengan Al-Quran dan juga masih banyak sekali penjelasan-penjelasan yang ada. Ini kalau kita
review tahapan turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfud, Baitul Izza, dan juga langsung ke Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu berupa Al-Quran dari malaikat Jibril alaihi salam adalah dengan salah satu dari dua cara berikut ini. Walaupun tuh kalau kita kadang membaca banyak sekali gitu ya, tapi secara garis besar ada dua ini. Yang pertama adalah kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan diri dari bentuk manusia berubah menjadi bentuk malaikat, lalu menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Cara ini lebih berat bagi beliau sehingga kadang-kadang beliau pingsan. Ini yang kedua gitu kan ya. Kadang-kadang malaikat Jibril alaihi salam menyamar sebagai manusia. Lalu Rasul menerima wahyu Al-Quran darinya. Ada yang menjelaskan Nabi didatangi malaikat menyerupai makhluk atau manusia. Ada yang Nabi itu menerima seperti halnya mendengar suara lonceng yang sangat keras dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar seperti itu. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari turunnya Al-Quran di fase atau tahap yang ketiga secara berangsur-angsur ini antara lain adalah mempermudah pembacaan dan penyampaiannya kepada umat manusia dengan keterangan ayat. Nah, ini sangat memudahkan untuk kita semuanya. Terus untuk mempermudah menghafalkannya, nih, mempermudah pemahaman seluruh isi ajarannya, gitu kan ya. Dan juga lebih mempermudah kita semuanya, umat manusia, khususnya umat Islam, mempraktekkan pelaksanaan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir, memberikan kesempatan kepada umat Islam guna menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Selanjutnya adalah terkait dengan kapan sih waktu turunnya Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya permulaan turunnya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar di di tanggal 17 Ramadan tahun keempat kalau di Masaikan itu kan ya, di tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Jadi permulaan turunnya Al-Quran adalah pada malam Qadar tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabiullah Muhammad SAW, atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ini sewaktu beliau sedang berkhilwat gitu ya, atau meditasi di dalam Gua Hira di atas Jabal Nur sebelah utara kota Mekah. Kita sudah tahu, sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, ayat yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan yang terakhir, dan juga surah Al-Maidah ini yang turun terakhir kali. Karena itu menurut jumhur ulama, masa turunnya Al-Quran dari permulaan hingga akhir itu ada 22 tahun, 2 bulan lebih 22 hari. Nah itu. Selanjutnya adalah periodisasi turunnya Al-Quran. Nih, masa turunnya Al-Quran tadi sudah saya sampaikan selama 22 tahun lebih tersebut itu terbagi dalam dua periode. Nih, periode yang pertama adalah periode yang dikenal dengan periode Mekah. Nih, yakni periode di mana Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, yang menurut para ulama ahli tahqiq atau ahli penelitian selama 12 tahun 5 bulan lebih 13 hari itu terhitung mulai turunnya Al-Quran pertama kali. Ini dikenal dengan istilah surah-surah Makkiyah. Selanjutnya adalah periode kedua, yakni periode Madinah, yakni periode di mana Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah dan diam di sana yang telah disepakati para ulama selama 9 tahun, 9 bulan lebih 9 hari. Nih. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan kodifikasi Al-Quran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran? Ini beberapa fase gitu kan ya. Yang pertama, pengumpulan dalam arti hifdzuh atau menghafalkannya dalam hati, atau Juma'ul Quran yang artinya hufadduhu, penghafalnya, orang yang menghafalnya di dalam hati.
Nah, ini kodifikasi Al-Quran. Yang kedua adalah pengumpulan dalam arti kitabuhu kulihi, penulisan Al-Quran secara keseluruhan. Ketiga adalah pengumpulan dalam arti merekam suara bacaan Al-Quran, yang pelestarian Al-Quran dengan cara merekam dan dalam pita suara. Ini yang bisa kita lihat di era modern ini ya, dimasukkan ke aplikasi atau software gitu kan, sehingga kita bisa melihatnya dimanapun kita berada, bisa melalui HP ataupun alat lainnya. Periodisasi kodifikasi Quran secara garis besar, periode kodifikasi atau tadwin Al-Quran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini setiap Rasulullah selesai menerima wahyu berupa Al-Quran, beliau menyampaikan wahyu itu kepada para sahabatnya. Beliau membacakannya kepada orang banyak dan dengan tekun dan tenang, sehingga mereka dapat membacanya dengan baik, menghafal lafal-lafalnya dan mampu memahami arti dan makna serta rahasia-rahasianya. Kanjeng Nabi juga langsung menjelaskan tafsiran-tafsiran Al-Quran tersebut kepada mereka dengan sabda, perbuatan, dan persetujuan beliau serta dengan akhlak-akhlak dan sifat beliau. Kenapa ini ringkasnya gitu kan ya? Para sahabat dahulu itu tidak atau belum membutuhkan pembukuan Quran karena hal-hal atau alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebanyakan dari sahabat itu orangnya ummi, termasuk Kanjeng Nabi. Ummi itu maksudnya tidak pandai membaca dan menulis, tapi cerdas gitu kan ya. Ketika beliau mengalami kesulitan, langsung bertanya kepada sumbernya, yakni Kanjeng Nabi. Ya, yang jelas waktu dulu itu belum ada alat tulis yang memadai gitu kan ya. Dan yang lebih penting adalah mereka itu orang-orang Arab murni yang mempunyai beberapa keistimewaan. Hafalan yang sangat kuat, otaknya cerdas, daya tangkap yang tajam gitu kan. Mempunyai kemampuan bahasa yang luas, ungkapan baik prosa, puisi maupun sajak, dan yang lebih penting memang Kanjeng Nabi itu melarang menulis segala sesuatu selain Al-Quran. Nah, demikianlah kondisi Quran pada periode pertama, yakni pada masa Nabi, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu kan ya. Meski pada periode pertama telah terdahulu, ini para sahabat telah menyampaikannya ya, menyampaikan secara langsung. Nah, selanjutnya fase perintisan pada zaman Abu Bakar dan juga zaman Utsman. Setelah periode pertama gitu hanya periode Abu Bakar, ini Quran masih disampaikan beserta ajaran-ajarannya gitu kan ya. Semuanya dilakukan dengan cara pengajaran secara lisan, bukan dengan tulisan atau pembukuan. Ini pada zaman Abu Bakar. Setelah periode pertama berlalu, periode Abu Bakar, datanglah masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ini negara-negara Islam pun telah berkembang luas ya, ini sangat luas ekspansinya. Kalau kita melihat dari sejarah peradaban Islam gitu kan, orang-orang Arab murni tersebut telah bercampur baur dengan orang-orang asing yang tidak dikenal bahasa Arab. Percampuran bangsa dan akulturasi kebudayaan ini yang menimbulkan kekhawatiran, yakni di samping adanya kekhawatiran akan luntur dan hilangnya keistimewaan orang-orang Arab murni, juga adanya perselisihan antara kaum muslimin tentang Al-Quran. Nah, ini jika mereka tidak segera membukukan Al-Quran dengan dikumpulkan atau disatukan semua catatan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, mungkin akan timbul yang namanya bencana dan juga kerusakan yang besar di permukaan bumi ini. Ini pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, karena itu Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kaum muslimin agar seluruh ayat-ayat Al-Quran yang telah dikumpulkan pada Khalifah Abu Bakar itu dikumpulkan lagi dalam satu mushaf. Kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani atau Mushaf Utsman. Dari mushaf itu dibuat salinan beberapa naskah lagi yang dikirimkan ke semua negara-negara Islam. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6 buah. Disebarkan ke seluruh penjuru negara Islam itu ya khususnya.
Khalifah Utsman bin Affan juga memerintahkan agar mushaf-mushaf yang lain selain mushaf yang ditulis oleh Utsman itu dibakar dan melarang berpedoman kepada mushaf selain mushaf Utsman. Dengan usahanya itu berarti Khalifah Utsman bin Affan telah meletakkan dasar pertama yang kita kenal dengan ilmu Rasmil Quran atau ilmu Rasmil Utsmani. Nah, ini bentuk mushaf gitu kan ya, mushaf Utsmani yang tersimpan di Museum Yaman dan ini masih apa? Orisinil gitu kan ya, natural dan sekarang masih ada. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sedikit yang bisa saya sampaikan, eh, silahkan dikembangkan dan diskusikan hal yang kurang bisa dipahami. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.